Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة مصلى المهاjirin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita awali taklim malam ini dengan mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhatul riyadhil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya Musalla Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, jamaah kita, keluarga kita atau warga khususnya di perumahan Pilia ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil karam wa jami' saadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali Sultan Awliya Syekh Al-Qadir Al-Jilani wa jami' awliyaillah wa syaikhina a'timin khusus muallif hadzal kitab. Syulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bahasan yang lalu, ini lama saya nggak ngaji di sini ya. Tentang hal yang membatalkan salat sudah selesai, kita masuk bab baru tentang azan dan iqamah. Apa sebenarnya azan dan bagaimana sejarahnya pertama kali disyariatkannya azan? Huma, azan dan iqamah itu lughatan secara bahasa. Terminologi secara bahasa adalah al-i'lam. I'lam itu kalau orang Jawa woro-woro. Kalau orang Jakarta apa? Awe-awe. Informasi gitu. Misalnya Pak Ketua ngumumin, Assalamualaikum, diberitahukan pada warga hari Minggu kerja bakti. Ya, kalau orang Jawa namanya woro-woro. Kalau orang ini iklam, bahasa kitab Fathul Mu'innya iklam, informasi, pemberitahuan. Nah gitu. Azan atau iqamah secara bahasa itu artinya iklam, pemberitahuan. Wa syar'an, dan terminologi secara syariat adalah ma'urifa minal alfadzil masyhurati fihima. Apa yang dikenal dari lafaz-lafaz yang sangat terkenal. Kalimat azan itu sangat terkenal. Semua orang Islam saya yakin hafal. Jangankan Islam, Pak, non Muslim aja saya sering ketemu yang mereka itu hafal azan. Karena mungkin rumahnya dekat masjid dengan musola 5 waktu dengar azan, lama-lama hafal. Makanya penulis kitab Fathul Mu'in beliau membahasakan al-fadzil masyhurati, lafaz-lafaz yang sangat masyhur, lafaz-lafaz yang sangat terkenal. Bahkan saya pernah diceritain dia non muslim Pak, tapi sangat tergantung dengan azan. Sampai suatu hari musolanya itu speakernya, amplinya mati. Dia itu sampai datengin ketua masjid siap bantu betulin ampli. Ketua, itu kok musolanya suaranya tadi subuh nggak kedengeran, amplinya mati bang. Ongkosnya berapa itu kalau betulin? Dia bukan muslim Pak, dia bukan orang Islam. Cuma dia ketergantungan dengan suara azan, dia kerjanya jauh, yang bangunin tiap hari itu azan di musola. Lah begitu musola subuh nggak azan, kesiangan dia. Itu termasuk ya al-fadzil masyhurah. Dia yang non muslim aja apal banget dengan suara azan. Itu definisi azan. Wal aslu fihima al-ijma'ul masbuq bi ru'yati Abdullah bin Zaid. Kemudian awalnya atau asal muasal azan itu adalah dari mimpi seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Al-masyhuratu lailata tasyawaru fiha yajma'un nas wa hiya kama fi sunani Abi Dawud. Ini keterangan ini bisa dijumpai dalam kitab Sunan Abi Dawud atau dalam hadis riwayat dari Imam Abu Dawud, bahwa mimpi dari Abdullah bin Zaid itu annahu qala lamma amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin naqusi. Ini mimpi Pak. Abdullah bin Zaid itu mimpi dia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa nakus. Nakus itu kalau Kiai Jawa dulu maknanya kentongan. Kayak orang roda ini, kentongan. Itu kalau Kiai Jawa dulu maknanya kentongan. Lah kalau saya simak video dari Kiai Jakarta memaknainya lonceng. Yu'malu liyudraba bihin nas liyajam'is salati, yaitu yang digunakan lonceng itu atau kentongan itu dipukul untuk memberitahukan kepada orang-orang kumpul supaya melaksanakan sholat. Itu mimpinya Abdullah bin Zaid.
Tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Kemudian orang itu berkeliling mukul kentongan itu, kalau bahasa kita ya subuh. Kalau kayak di perumahan saya ya sahur. Ada yang bawa panci, ada yang bawa seng diseret, gombrang sahur. Itu dulu, Pak. Sebelum ada azan. Kemudian wa ana naimun, kemudian Abdullah bin Zaid itu dia sedang tidur, melihat ada seseorang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk bawa lonceng keliling sambil memberitahukan akan dilaksanakan sholat berjamaah. Faqultu ya Abdullah atabi'un naqus. Kemudian lelaki itu tanya ke Abdullah, apakah kau kok keliling itu nakusnya atau loncengnya atau kentongannya itu mau dijual? Faqala wa ma tasna'u bihi faqultu tad'u bihi ila salati. Kemudian saya menjawab, saya enggak menjual lonceng ini, tapi saya disuruh oleh Rasulullah untuk memukul ini keliling, memberitahukan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Mau enggak kamu saya tunjukkan satu cara yang lebih baik dari mukul-mukul kentongan atau lonceng itu? Faqultu lahu bala, ya maulah. Faqala, maka laki-laki itu menjawab, taqulu Allahu akbar ila akhiril adzan. Kemudian laki-laki itu mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid untuk membaca Allahu akbar yang azan seperti sekarang ini. Jadi pertama kali yang dapat mimpi lafaz azan itu seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah ia mimpi seperti itu, paginya atau dalam keterangan lain menjelang waktu subuh, beliau Abdullah bin Zaid ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau bahasa kita begini, ya Rasul, saya semalam bermimpi. Kemudian ada seorang laki-laki yang bawa lonceng, bawa kentongan, dia keliling. Kemudian saya tanya, kentongan itu mau dijual? Kata laki-laki itu enggak. Lah terus kok kamu mau beli kentongan ini buat apa? Ya buat bangunin orang untuk sholat. Kemudian laki-laki itu bilang, mau nggak kamu saya ajarkan panggilan untuk sholat yang lebih bagus dari mukul lonceng atau kentongan itu. Nah kemudian saya Abdullah bin Zaid diajarin laki-laki itu untuk membaca Allahu Akbar yang jadi lafaz adzan sampai sekarang, sampai la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat itu Rasulullah langsung panggil Bilal, karena Bilal ini kan terkenal orang yang punya suara lantang, punya suara bagus. Kemudian ajarkan Bilal kalimat yang kamu temukan dalam mimpi itu. Jadi yang mimpi pertama namanya Abdullah bin Zaid, kemudian dia lapor pada Rasulullah, kalau bahasa kita minta persetujuan pada Rasulullah, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, kemudian diajarkan kepada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah, seorang budak yang berkebangsaan Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, orang kulit hitam. Kemudian orang yang pertama kali mengumandangkan adzan yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid itu ya namanya Bilal bin Rabah. Makanya sampai sekarang orang yang biasa adzan, orang yang memberikan komando untuk pelaksanaan sholat disebut Bilal. Padahal Bilal itu aslinya nama orang, tapi diabadikan untuk orang yang biasa ngomanduin sholat. Sampai kalau taraweh biasanya kan jadwal imamnya siapa, Bilalnya siapa. Bilal itu yang ngomando sholat itu Bilal.
Lah orang yang pertama kali mengumandangkan kalimat adzan itu adalah Bilal bin Rabah, tapi yang bermimpi untuk rangkaian kalimat adzan itu seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, dan kemudian dilaporkan, dimintakan persetujuan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum ada adzan ya memang di saat itu ya macam-macam, kadang ada di kayak apa panah api ditambahkan ke atasnya. Nah itu pertanda waktu sholat. Kadang ya mukul kentongan tadi itu. Nah makanya sampai sekarang di Indonesia ini budaya mukul kentongan, mukul beduk masih ada. Bahkan di masjid-masjid di daerah itu ya kentongan ada, beduk ada. Kalau di sini beduk ya. Di tempat saya malah nggak kerawat, akhirnya kehujanan, kepanasan, rusak waktu bangun kemarin. Tapi ada saudara-saudara kita yang nggak setuju, bilangnya bid'ah, niru agama lain. Kalau ngajak ibadah pakai lonceng, pakai beduk, pakai ya beduk, lonceng apa itu tadi kentongan kalau di budaya daerah itu bukan pemanggil sholat tapi penanda masuk waktu sholat. Karena zaman dulu itu kan belum ada ini Pak ya. Lah kalau dipukul beduk, dipukul kentongan itu kan suaranya lebih kenceng dari orang yang adzan. Karena nggak ada ini. Makanya kentongan dipukul, bahkan kalau guru saya dulu waktu SD, kenapa pakai kentongan, kenapa pakai beduk? Kalau kentongan kan bunyinya tong 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 tong. Kiai saya dulu namanya Pak Kiai Hidayat bilang, itu maksudnya masjidnya isih kotong, isih kotong. Kotong itu kosong loh Pak. Kentongan dipukul memang rata-rata ya masjidnya masih kotong. Isih kotong, isih kotong, isih kotong. Ini ceritanya dulu waktu SD. Entah nih ya, kentongan dipukul ganti beduk. Deng, deng, itu katanya isih sedeng, isih sedeng. Masih muat, sedang itu kan muat. Ayo datang, itu filosofinya. Itu bukan penanda ajakan sholat, bukan. Itu penanda masuk waktu sholat. Kalau penanda ajakan sholat, pemberitahuan sholat, itu ya azan itu. Tapi pentongan, beduk, itu penanda datangnya waktu sholat. Makanya dulu Pak sebelum ada ini. Nah kalau sekarang udah ada ini ya itu dipukul nggak dipukul yo yang kedengeran ya ini ya. Nah, itu tapi budaya bukan budaya, anggapan orang sono dia bilang kalau beduk, makanya mereka itu kalau di media sosial ciri khas masjid NU itu ada beduknya. Pokoknya asal ada beduk, ada kentongan, wah itu masjidnya yang bunyi banyakan orang-orang NU. Ya, kalau nggak ada beduk, nah itu baru yang lain. Itu mah bercandaan mereka. Dan memang di saat itu yang dilakukan oleh sahabat itu ya memang mukul tadi itu nakus. Nah, kalau orang dulu ya maknanya kentongan, kalau orang sekarang ya lonceng itu kalau itu. Nah kemudian dilewat mimpi dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, dan yang mengumandangkan kalimat azan yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari siksaan tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf, dimerdekakan dan kemudian karena punya suara bagus, dan konon sampai sekarang banyak penyanyi-penyanyi bagus itu kulit hitam. Konon katanya Michael Jackson itu awalnya kulit hitam, entah karena operasi apa-apa jadi putih. Lah kemudian fayu'adzinu bihi, kemudian sahabat Bilal azan dengan kalimat yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid itu. Fasami'a dzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab mendengar wa huwa fi baitihi, sementara dia di dalam rumahnya. Fa kharaja yahuru ridaahu. Kemudian Umar dengan segera sampai pakaiannya itu enggak sempat dipakai, diseret. Begitu dengar wah ini kalimat langsung lari pokoknya pakaiannya entah sarungnya atau gamisnya ditarik begitu aja. Wa yaqulu, kemudian ketika di depan sampai ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucap
walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu mislama ra'a. Kata sahabat Umar, walladzi, demi Allah, zat yang ba'atsaka mengutus engkau wahai Rasulullah bil haqq dengan benar atau dengan membawa kebenaran. Laqad ra'aitu mislama ra'a, sungguh saya juga semalam bermimpi persis rangkaian bacaan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah seperti yang dikumandangkan, yang dibacakan oleh Bilal saat ini. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, falillahil hamdu, dan hanya untuk Allah alhamdu segala pujian. Kila, kemudian para penulis kitab ini mengatakan ra'aha bid'atu asyarin sahabiyan, bahwa ternyata yang bermimpi untuk menerima kalimat-kalimat rangkaian azan itu ada belasan sahabat. Jadi yang bermimpi tidak hanya satu. Tapi yang pertama kali menyampaikan ke Rasulullah adalah Abdullah bin Zaid, kemudian diajarkan kepada Bilal, kemudian ketika sahabat Umar mendengar itu beliau bergegas kemudian menyampaikan, ya Rasul, demi zat, demi Allah, berarti kan sumpah ya untuk meyakinkan, demi Allah semalam saya juga mimpi persis dengan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Bilal itu. Dan ternyata beberapa orang sahabat, bahkan hitungannya belasan orang sahabat, bermimpi dengan mimpi yang sama. Jadi kalimat azan itu yang pertama kali mendapatkan ilham bukan Rasulullah, tapi tetap atas persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta persetujuan Rasulullah. Itu awal kali azan itu. Dan yang mengumandangkan azan yang pertama kali sampai diabadikan sekarang adalah sahabat Bilal bin Rabah. Ini awal atau kisah awal mula azan. Dan azan ini dalam keterangan kitab I'anatul Talibin itu pertama kali disyariatkan pada tahun pertama atau tahun kedua Hijriyah. Karena sholat berjamaah itu pertama kali disyariatkan, diperintahkan itu tahun 2 Hijriah. Dan ibadah yang kita laksanakan sekarang itu rata-rata mulai diwajibkan itu, mulai disyariatkan itu tahun 2 Hijriah. Kalau sekarang 1447 ya. Benar ya? 47 atau 46 sekarang? 47 ya. Berarti udah 1445 tahun yang lalu azan. Sholat jamaah ya sama, puasa Ramadan itu ya sama, sholat Jumat yang kita laksanakan itu juga sama. Rata-rata syariat yang kita kerjakan itu pertama kali diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Lah sebelumnya gimana? Sebelumnya ya tidak, sholat ya sholat, tapi tidak seperti sekarang yang kita lakukan. Puasa ya puasa, tapi puasanya beda, nggak kayak puasa Ramadan 30 hari yang kita lakukan, tidak. Jadi pertama kali sholat Jumat ya sama, dulu ya gak ada sholat Jumat. Pertama kali diwajibkan rata-rata pada tahun kedua Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yusannul adzanu li ghairi shalah. Waqad, dan sungguh, yusannu disunnahkan, al adzanu adzan, li ghairi shalati, tidak hanya untuk sholat saja. Ini yang banyak ditentang oleh yang di luar sana, bahwa azan itu hanya untuk sholat. Tetapi penulis kitab Fathul Mu'in ini beliau menyatakan waqad yusannul adzanu li ghairis sholati, dan sungguh, pakai bahasa sungguh. Berarti beliau berusaha, penulis kitab ini, untuk meyakinkan bahwa ada momen-momen tertentu yang juga disunnahkan untuk azan. Kama fi udhunil mahmumi. Ini penulis kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan seperti mengazankan di telinga orang yang
mahmum itu terserang penyakit panas, demam tinggi. Wal masru' itu kalau bahasa kita kesurupan. Tapi model-model begini ya harus ditarjih ke ahlinya. Ntar asal kita nggak belajar dulu ilmunya langsung kita adzanin, bisa-bisa ditabok gitu. Harus belajar lagi makanya ada ungkapan ilmu yang tidak ada gurunya yang detail itu gurunya setan. Ya ilmu-ilmu seperti ini harus ada gurunya. Nah kalau saya ditanya, saya nggak mempelajari mendetail tentang itu, ya saya nggak tahu. Ya tanya yang lebih ahli. Wal masru'. Nah penulis kitab ini termasuk ketika ada orang kesurupan. Berarti kalau pulang ke rumah kok gini, wak langsung Allahu Akbar gitu. Bisa-bisa langsung pok. Wal ghadban, orang yang lagi marah-marah. Iya. Pulang harian mancing aja begitu nyampe rumah, ini langsung wak langsung cep. Allahu Akbar. Wah. Wa man sa'a khalquhu atau khuluquhu atau diadzankan kepada orang yang perangainya buruk, orang yang perilakunya enggak baik. Min insanin, apakah itu manusia au bahimatin atau bahkan binatang. Zaman saya kecil itu memang sering lihat, Pak. Kadang orang kampung saya kan rata-rata orang miara sapi. Sapi itu kan kadang ya memang kalau marah kan, kalau orang Jawa berot. Berot ya, bahasa orang Jogja juga sama berot. Nah itu ya kadang memang diikat kemudian ini bun-bunan ini Pak. Orang bahasa orang sini Pak. Kalau orang Jawa bun-bunan ini. Apa ini ya? Sini nih. Ubun. Ya langsung diadani, memang ternyata sumbernya dari kitab ini. Bahwa ketika ada yang lagi tadi itu bin insanin, baik itu manusia au bahimatin atau binatang. Awain dal harik atau ketika ada yang kebakaran. Kalau ini sering lihat ya. Tapi yo jangan azan semua Pak, yang ada megang handphone, nelpon pemadam. Lah begitu ada kebakaran kok azan semua, nggak ada yang nelpon pemadam, ya ludes. Artinya doa mohon pada Allah dengan azan, ikhtiarnya dengan nelpon pemadam lah ya gitu. Wong dalam Islam itu antara doa dan usaha, doa dan ikhtiar itu kan harus berimbang. Kalau hanya doa lewat azan kok nggak ada yang nelpon pemadam, yo gosong, lunas rumahnya. Nah, dua-duanya. Maka ada ungkapan, wallahu alam, ungkapan dari siapa? Orang yang hanya usaha tapi tidak doa namanya sombong. Orang yang hanya usaha tapi tidak hanya usaha tapi tidak doa namanya sombong. Hanya doa tanpa usaha namanya bohong. Hanya usaha, harus dalam Islam keseimbangan antara usaha dan doa, termasuk azan ketika ada musibah kebakaran. Wa inda taghawulil ghilan ay tamarrudil jin, kesurupan jin. Nah, kayak model-model begini ya harus ditarjih ke yang ahli, yang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Wa huwa wal iqamatu, dan juga azan dan iqamat itu fi udhunail mauludi, di kedua telinga anak yang baru lahir. Ini juga sama dipersoalkan oleh orang luaran sana, bahwa katanya nggak ada dalilnya mengazankan telinga bayi yang baru lahir atau mengiqomahkan. Bahkan padahal banyak kita jumpai hadis bahwa ketika cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Husain lahir, itu diazankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hikmahnya, sebelum anak kita ini dengar suara-suara yang lain, ya perdengarkan dulu lafzul jalalah, kalimat Allahu Akbar dan seterusnya. Jadi azan itu tidak hanya disunnahkan sebelum pelaksanaan sholat, tapi juga disunnahkan pada kondisi-kondisi tertentu ini.
Kemudian wa khalfal musafir, di belakangnya orang yang mau melaksanakan perjalanan jauh. Nah, ini sering kita lihat ketika pemberangkatan haji, pemberangkatan umroh biasanya diadzankan. Ternyata itu bersumber dari kitab Fathul Mu'in ini, bahwa sunnah azan itu bukan hanya untuk sholat, tapi untuk momen-momen tertentu, diantaranya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu, disunnahkan alal kifayat, yaitu secara kolektif. Berarti yang ada kifayah itu bukan hanya fardu, tapi sunnah juga ada sunnah kifayah. Kalau fardu kan yang kita kenal ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ternyata sunnah sama, ada sunnah ain yaitu sunnah perorangan, setiap orang melakukannya, sunnah melakukannya, tapi juga ada namanya sunnah kifayah yang cukup dilakukan oleh salah satu orang saja, yang lain sudah gugur sunnahnya, termasuk azan dan iqamah. Ya udah tiap hari kita lakukan kan ya. Dalam satu wilayah ya yang azan cukup satu. Loh mosok jamaah segini azan semua. Iya sunnah, tapi sunnahnya itu secara kifayah. Yang azan satu orang, yang lain udah gugur sunnahnya. Berarti udah dapat sunnahnya. Enggak perlu bareng-bareng. Tapi ada yang di Cirebon ya, konon katanya azan berapa orang itu? 7. Iya, saya hanya lihat di YouTube Pak, kalau aslinya belum pernah lihat. Itu 7 jejer ya. Udah pernah lihat langsung, Pak Ketua? Pernah ya? Oh pernah alami? Adzan duet gitu ya, kayak paduan suara gitu. Dan? Iya, ada pertama. Ada pertama 7 orang. Oh yang adzan Jumat itu. Kalau adzan lain enggak? Adzan Jumat, adzan pertama. Adzan pertama itu kan baru ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dulu zaman Rasul adzan ya sekali, zaman Abu Bakar ya sekali, zaman Umar ya sekali. Kemudian zaman Utsman itu kan Muslim mulai menyebar ke luar Madinah. Nah sementara setiap kali sholat Jumat banyak yang ketinggalan. Lah kemudian Umar berijtihad untuk adzan sebelum masuk waktu sholat Jumat. Jadi adzan yang pertama itu boleh dilakukan walaupun belum masuk waktu zuhur. Karena adzan yang pertama itu sifatnya untuk pemberitahuan atau ajakan, biar segera kan idza kum salat fa idza qudiyas adzan sholat Jumat itu. Kok lupa ayatnya? Biasanya jadi dibaca loh kalau imami subuh Jumat. Idza kuntum ila sholati ayat wudu fantashiru, yang itu wa idza qodiyatis sholatu fantashiru, yang ayat pertama itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Kalau memang sudah ada panggilan sholat Jumat, lah itu yang dimaknai panggilan ini adalah panggilan adzan yang pertama. Makanya fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', segera memenuhi panggilan itu untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan semua kegiatan keduniaan. Nah itu adzan yang pertama itu tadi. Maka adzan pertama itu boleh dilakukan walaupun belum masuk waktu zuhur. Cuman kalau di kita ya memang rata-rata nunggu waktu zuhur. Tapi seandainya boleh. Lah adzan ini aslinya kalau dalam keterangan kitab Fathul Mu'in ini sunnahnya secara kifayah. Adzan satu orang saja, yang lain sudah gugur sunnahnya. Wa yahsulu bi fi'lil ba'di, maka udah gugur sunnahnya yang melakukan sebagian orang saja. Dan sebagian itu di sini mungkin tidak dimaknai hanya satu. Rame-rame tadi ya, 7 orang ya. Berarti harus latihan dulu dong. Kalau nggak latihan nanti suaranya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Apa namanya? Biasanya kan enggak panjang. Oh enggak ya, ya standar lah itu ya. Kifayah. Jadi qomat dan adzan itu sunnah secara kifayah. Kifayah itu ya tadi
cukup sebagian saja yang menjalani, maka yang lain sudah gugur, sama kayak sholat jenazah atau ngurus jenazah. Adzanun wa iqamatun li khabari sahihain, karena ini berdasarkan hadis sahih, idza hadratis salat falyu'adzin lakum ahadukum, ketika akan dilaksanakan sholat, falyu'adzin, maka hendaknya mengumandangkan, lakum, untuk kalian, ahadukum, salah satu di antara kalian. Dan azan itu lidzakarin, sunnahnya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak. Kalau dia sholat, walaupun dia berjamaah, tidak disunnahkan untuk azan. Yang disunnahkan hanya laki-laki. Walau sobiyan, walaupun dia masih dianggap usia anak-anak. Berarti seandainya yang azan anak-anak sudah mencukupi. Tapi yo kategori anak-anak itu kan bertingkat ya. Ada namanya murahik. Murahik itu anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Kemudian ada namanya mumayyiz. Mumayyiz ini anak yang sudah bisa diajarin. Ya mungkin anak 6-7 tahun itu udah masuk mumayyiz. Lah itu mungkin udah masuk kategori, udah bisa ya. Lah kemudian ada yang atasnya lagi namanya udah balik. Balik berarti udah dewasa dalam hukum Islam. Lah balik itu kalau laki-laki sudah mimpi wajib mandi. Itu kalau anak-anak ngaji di tempat saya rata-rata saya tanya itu rata-rata kelas 5, kelas 6 SD. Berarti rata-rata umur 11, 12. Lah yang laki-laki loh ya. Lah kemudian kalau perempuan sudah menstruasi. Kalau perempuan kadang ada yang 10 tahun udah. Cuman kadang anak ditanya begini jawabnya malu-malu. Apalagi kadang orang tuanya juga enggak itu ya. Enggak memperduliin. Padahal itu seharusnya kan kewajiban orang tua untuk mengetahui. Karena ketika anak udah mulai mimpi wajib mandi, maka anak seperti itu udah mulai wajib sholat, puasa dan lain-lain. Nah sementara anak itu kan masih tanggungan kita orang tuanya. Nah kita ya sebetulnya harus tahu anak itu ketika udah memasuki kelas 5, kelas 6. Nah kalau perempuan mungkin ke ibunya ya yang menstruasi, teman ya ke laki-laki ya kita ke bapaknya ditanyakan udah pernah mimpi yang kayak ngompol tahu-tahu kok lengket. Nah itu berarti udah wajib mandi dan dia udah wajib ibadah. Kalau tidak dua-duanya, artinya tidak mimpi wajib mandi, tidak menstruasi, maka tunggu sampai dia sempurna 15 tahun. Itu kalau dalam syariat Islam. Kalau dalam hukum positif Indonesia dikategorikan dewasa itu umur 17 ya. 17 atau 20? Orang dapat KTP itu umur berapa? 17. Berarti ya kategori dewasa itu umur 17 itu. Jadi azan itu udah gugur bila dilakukan seandainya yang melakukan anak-anak. Yang penting tadi minimal sudah mumayyiz, udah ngerti. Tapi kalau belum mumayyiz masa iya apal azan ya. Qomat ya sama. Cuma kadang ada orang tua ada itu yang enggak memberi kesempatan pada anak. Wong saya pernah ngomelin orang tua yang ada anak mau qomat dilarang. Wah, jangan qomat, belum memenuhi syarat. Sini. Akhirnya dia qomat langsung, Pak. Kita ini hidup tinggal berapa tahun lagi? Ini masjid dibangun bagus ini kan tujuannya. Nanti kalau kita udah nggak ada, yang lanjutin kan ini. Lah kalau begini ini nggak boleh adzan, nggak boleh qomat. Lah nanti mereka kamu sholat, adzan, nggak boleh. Malah kapok, trauma. Takutnya trauma. Karena mereka udah sah secara hukum, mereka adzan, mereka qomat itu sudah memenuhi kriteria atau sudah menggugurkan sunnah secara kifayah. Wa munfaridan wa in sami'a adzanan min ghairihi 'alal mu'tamadi. Walaupun seandainya dia sholat sendirian, bagi laki-laki sholat sendirian di rumah boleh dengan sekalian adzan. Kalau qomat ya memang sunnahnya semuanya sepakat. Wa in sami'a adzanan min ghairihi,
walaupun ia mendengar azan dari orang lain atau dari tempat lain. Jadi tidak serta-merta menggugurkan sunnahnya azan ketika kita mendengar azan dari tempat lain. Misalnya ini, kayak apalagi di Jakarta ya, tiap gang ada masjid, ada musola. Azan itu kan saing-saingan. Bahkan saya pernah ngimami Jumat itu keder, Pak. Di Pasar Baru, itu ada masjid baru saat itu. Masjidnya lantai 2, dan speakernya itu nggak begitu gede. Yang di lantai atas itu lebih mendengar dari suara masjid lain. Lah saya baru maliki yaumiddin, itu makmum yang di atas sudah amin. Saya berhenti Pak baca. Wah, asal baca salah. Ternyata dia ngaminin dari masjid lain. Masjid lain bawa dolin amin, saya baru maliki yaumiddin, saking saut-sautannya. Kalau kayak di sini kan ya saut-sautan tapi kan enggak begitu-begitu banget ya. Kalau ini suara ini dari tempat saya jelas banget ya. Apalagi kalau subuh, saya punya keluar buka pintu di sini adzan, wah apal banget saya. Padahal Pak Dadang imami, nyiriin saya suara. Lah seandainya kita mendengar dari tempat lain, tapi tidak di tempat kita yang mau melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak gugur kesunahannya. Walaupun umpama tempatnya itu berderet. Kayak di Jakarta, kayak Islamik itu kan depannya masjid ya. Aduh, dipisah jalan doang kan. Lah itu enggak, wah Islamik udah adzan kita enggak perlu adzan. Ya enggak, karena kita melaksanakan berjamaah sendiri di sini dan melaksanakan berjamaah sendiri di sana. Atau mungkin di musola ini udah adzan, kemudian Bapak sholat berjamaah di rumah dengan keluarga, maka tetap disunahkan azan dan iqomah. Karena pelaksanaan sholat jamaahnya berbeda. Bahkan di Polres itu, di Polres Jakarta Utara itu satu gedung sholat Jumatnya 2 Pak. Di Polres itu, Polres Yosdarso itu yang atas sama yang bawah, pas yo atas bawah yo. Yang atas untuk jamaah umum, yang bawah khusus tahanan. Nah kalau tahanan Jumatannya disuruh ke atas, kabur, udah lari. Itu kan satu tempat, 2 pelaksanaan sholat Jumat. Ya masing-masing adzan, masing-masing qomat. Yang atas ya adzan sendiri, yang bawah ya qomat sendiri. Nah seandainya kita ini jamaah udah selesai, kita baru datang. Nah, kalau seperti itu ya tidak perlu langsung adzan ya langsung qomat aja. Tapi tetap kalau berjamaah beda, maka tetap sunnahnya qomat berbeda. Tapi sebetulnya ya adzan juga, cuman kalau adzan dulu kelamaan ya. Jamaah cuma 2 orang ya. Adzan dulu di belakang, apalagi suaranya kenceng banget nih. Ya depan lagi sholat sunnah, lagi wirid, malah repot. Ganggu. Khilafan lima fi syarhi Muslim, na'am. Ini berbeda dengan syarah atau penjelasan dari Imam Muslim. In sami'a adzanal jama'ati wa arada sholata ma'ahum lam yusannu lahu 'alal aujah. Tapi ini ada perbedaan pendapat. Kalau syarah dari Imam Muslim, beliau menyatakan bahwa kalau sudah mendengar adzan dari tempat lain atau jamaah lain dan ia ingin melaksanakan sholat berjamaah yang berbeda dari tempat yang lain itu, maka tidak disunnahkan adzan, sunnahnya hanya qomat. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat ini yo biasa dalam ilmu fikih, itu beda pendapat biasa. Sampai hari kiamat dalam masalah fikih itu perbedaan pendapat itu pasti. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi memaknainya berbeda. Itu pasti Pak. Enggak, sampai hari kiamat perbedaan itu enggak akan ada titik temu. Misalnya contoh, ayatnya sama persis, ayatnya satu Pak. Ketika memahami ayat aula mastumun nisa, yaitu ketika engkau bersentuhan dengan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i memaknai bersentuhan itu ya asal kulit ketemu kulit sesama dewasa, laki dan perempuan, batal wudunya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain, kalau hanya sekedar bersentuhan tapi tidak ada geng, enggak batal. Berarti kalau salaman kok biasa aja,
berarti nggak batal. Kalau kok salaman kok ada dedet, ada setrum, baru batal. Lah mendefinisikan dedet itu ya harus kembali ke orangnya masing-masing loh ya. Nah makanya perbedaan pendapat seperti ini sampai hari kiamat akan terus ada. Termasuk dalam kitab ini disampaikan ketika sudah ada dikumandangkan azan, tapi kita melaksanakan berjamaah yang berbeda, tetap disunahkan azan. Tapi dalam pendapat lain, kalau sudah ada azan di satu wilayah, kita mau melaksanakan jamaah berbeda, tidak perlu azan, langsung qomat saja. Dan ini yang banyak dipraktekkan oleh kita ya. Misalnya di musola ini udah azan, sementara kita enggak ke musola karena ada alasan tertentu, kemudian kita sholat di rumah dengan istri, dengan anak, maka yang disunahkan cukup iqomah saja, tidak perlu azan. Tapi dalam pendapat pertama tadi ya dua-duanya ya iqomah ya azan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina